Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anggun. Di sini aku akan menjelaskan tentang konkurensi dalam sistem operasi. Jadi, beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang konkurensi ya teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan saya Anggun Dewanti. Nah, ini tuh foto saya teman-teman. Ini ada foto saya. Ini nama panjangku adalah Anggun Dewanti. NIMku 2311110022 dan aku kelas 0401 prodi S1 Sains Data. Kenapa sih aku harus belajar tentang konkurensi? Karena di Prodi Sains Data itu belajar juga sistem operasi. Dan sekarang babnya adalah tentang konkurensi. Selanjutnya kita akan belajar materi konkurensi ya teman-teman. Jadi, apa itu konkurensi? Konkurensi adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau proses secara bersamaan. Ini memungkinkan banyak proses berjalan secara paralel, meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya sistem. Jadi, intinya itu, konkurensi itu di dalam keadaan di mana terdapat lebih dari satu proses yang dieksekusi pada suatu waktu. Nah, di konkurensi ini itu ada interaksi antar proses nih teman-teman. Aku mau jabarin nih. Ada dua. Yang pertama, persaingan. Persaingan itu untuk mendapatkan result. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama itu untuk komunikasi dan sinkronisasi. Nah, biasanya kan kalau di suatu kayak gini tuh ada masalah kan. Nah, konkurensi juga punya masalah nih teman-teman. Masalahnya konkurensi itu ada tiga. Yang pertama, ada mutual exclusion atau yang biasa disebut mutex. Mutex ini adalah satu proses di suatu waktu. Yang kedua, deadlock. Nah, proses ini saling menunggu. Sedangkan yang ketiga ada starvation, itu satu proses selalu menunggu. Jadi itu kan beda-beda ya secara yang aku jabarin. Nah, aku mau menjelaskan mengapa mengapa konkurensi itu penting karena bisa meningkatkan efisiensi penggunaan CPU, memungkinkan multitasking yang lebih efektif, digunakan dalam sistem berbasis multiprosesor. Jadi, aku menjabarin tiga poin karena tiga poin konkurensi itu penting ya teman-teman. Nah, konkurensi ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya ya, yang pertama, pemanfaatan CPU yang lebih optimal, yang kedua, respon sistem lebih cepat, yang ketiga, meningkatkan throughput sistem, dan yang kekurangannya ada dua yang aku jabarin teman-teman. Yang pertama, kompleksitas dalam manajemen sistem. Yang kedua, potensi terjadinya deadlock dan rest condition. Nah, aku kan udah jabarin nih dari definisi, terus interaksi antar prosesnya, masalahnya konkurensinya apa, kelebihan dan kekurangannya. Dan sekarang aku bakal menjabarkan tentang contohnya. Aku jabarin dua contoh ya teman-teman, yaitu multitasking di komputer. Jadi kayak kita buka browser dan musik secara bersamaan. Yang kedua, pemrosesan paralel pada CPU multi-core. Oke, itu yang kita pelajari tentang konkurensinya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rest condition. Dari definisinya nih, rest condition terjadi ketika beberapa proses mengakses dari read dan write dan memodifikasi sumber daya secara bersamaan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan
Ini terjadi karena proses tidak memiliki mekanisme sinkronisasi yang baik, sehingga urutan eksekusinya tidak dapat diprediksi. Tuh. Secara definisinya itu, race condition itu kok dalam beberapa kondisinya itu prosesnya itu dapat waktunya itu kayak kayak dapat dapat mengaksesnya itu kayak read dan write, kayak membaca dan menulis data, atau enggak variabelnya itu yang sama teman-teman kalau secara definisinya ya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu ada dua nih teman-teman yang aku jabarin. Yang pertama, kurangnya mekanisme sinkronisasi antar proses. Yang kedua, proses tidak memiliki kendali eksklusif atas sumber dayanya. Nah, masalahnya dari penyebab yang tadi adalah data yang digunakan suatu proses dapat diubah atau diganggu oleh proses lainnya. Masalah yang aku jabarin dan penyebabnya itu menghasilkan kayak kemampuan kerjasamanya nih, kayak mengasah kemampuan kerjasama dari race condition. Ada dua transaksi bank yang membaca dan menulis saldo rekening secara bersamaan. Yang kedua, sistem pencatatan tiket online yang memproses pembelian kursi yang sama oleh dua pengguna. Jadi seputar race condition itu seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang semapur. Semapur ini bukan yang kayak di Pramuka ya, teman-teman. Semapur yang di sistem operasi itu berbeda dari semapur yang ada di Pramuka. Nah, aku mau jelasin nih. Semapur itu adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan konkurensi. Nah, berfungsinya itu sebagai variabel yang dapat membantu mengatur antrian proses agar tidak terjadi konflik dalam penggunaan sumber daya. Nah, dengan adanya semapur, sistem operasi ini dapat menghindari deadlock dan memastikan proses berjalan dengan teratur, teman-teman. Nah, ini tuh fungsinya dari semapur itu dalam sistem operasi, teman-teman. Nah, aku mau jabarin dua jenis semapur. Yang pertama, counting semapur, yang artinya itu mengatur jumlah izin akses ke sumber daya. Yang kedua, binary semapur atau bisa disebut juga mutex nih teman-teman. Jadi itu kayak hanya satu yang memiliki nilai 0 dan 1. Dan ini tuh digunain juga untuk eksklusi mutual gitu loh. Dan selanjutnya aku mau menjelaskan tentang cara kerjanya. Cara kerjanya itu yang pertama itu proses kan. Prosesnya itu kayak kita harus meminta dulu. Jadi kayak lagi meminta kan ditunggu gitu kan, wait izin sebelum mengakses sumber daya. Nah, yang kedua, setelah selesai, proses harus melepaskan sinyal izin tersebut. Nah, aku mau jabarin sedikit nih. Kalau semapur ini khusus yang digunakan itu untuk menandai kayak nandai gitu loh. Dan eh, semapur itu tidak membutuhkan kayak whiting gitu, tapi memakai konsep white dan sinyal yang seperti yang aku jelasin tadi cara kerjanya. Nah, contoh penggunaannya itu aku jabarinnya ada tiga nih teman-teman. Yang pertama, mengatur antrian printer di jaringan. Yang kedua, mengelola akses database untuk beberapa pengguna. Yang ketiga, mengontrol proses pada sistem operasi berbasis multiprosesor. Jadi, itu sedikit penjelasan tentang semapur ya teman-teman. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang Tethered, yaitu keunggulan masih di sama ya, dalam keunggulan semapur dan kelemahannya pada semapur.
Nah, keunggulannya semapur adalah ada tiga nih yang aku jabarin. Yang pertama, mengelola akses ke sumber daya bersama tanpa konflik. Yang kedua, membantu mencegah deadlock dan starvation dalam sistem. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai skenario multiproses, termasuk jaringan dan sistem terdistribusi. Nah, ini tuh keunggulan semapur, teman-teman. Dan kelemahan semapur adalah yang pertama, dapat menyebabkan deadlock jika tidak digunakan dengan benar. Jadi kayak misalnya kalau kita tidak memakainya dengan benar-benar, deadlock itu bakal muncul. Yang kedua, kompleksitas implementasi yang lebih tinggi dibanding metode sinkronisasi lainnya. Nah, kalian udah mulai paham kan? Udah ada gambaran tentang semapur itu gimana? Setelah aku jabarin keunggulan dan kelemahannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang hmm, mutex, mutual exclusion. Jadi, mutex adalah mekanisme yang memastikan hanya satu proses dapat mengakses sumber daya kritis dalam suatu waktu. Mutex bekerja dengan cara mengunci atau lock. Mengunci sumber daya dapat suatu proses menggunakan dan membuka unlock kembali setelah selesai. Jadi kayak mutex ini bisa buat mengunci saat diproses dan juga bisa membuka kembali setelah selesai diproses. Nah, dengan cara ini sistem dapat mencegah kondisi rest dan menjaga konsistensi datanya. Nah, mengapa mengapa penting sih mutex? Kenapa sih mutex itu penting? Karena mutex itu bisa mencegah rest condition yang aku jelasin sebelumnya. Terus bisa memastikan integritasnya datanya. Terus bagaimana sih cara kerjanya? Aku bakal jelasin ya teman-teman. Jadi proses pertama yang masuk akan mengunci. Jadi yang pertama itu kayak kita akan mengunci dengan lock sumber daya dan proses lainnya harus menunggu hingga sumber dayanya dilepas. Jadi selama kita masih mengunci, sumber daya yang lain itu harus menunggu sampai sumber daya lainnya itu dilepas unlock seperti itu. Itu uh, apa ya? Contohnya aja contoh ini biar ada gambaran. Apa sih contohnya? Contoh dari mutex. Hmm, aku jabarin dua contohnya teman-teman. Yang pertama, sistem file yang hanya memperbolehkan satu pengguna mengedit file tertentu pada satu waktu. Yang kedua, kontrol lalu lintas pada persimpangan jalan untuk mencegah tabrakan. Jadi kan kalau di lalu lintas kan ada ada lampu, ada kayak aturannya gitu kan. Jadi itu kayak untuk mencegah tabrakan. Sama juga kalau di sistem operasi juga seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, aku bakal menjelaskan tentang ini udah di titik terakhir. Aku bakal jelasin secara garis kecil, garis besar tentang konkurensi. Nah, konkurensi itu memungkinkan eksekusi beberapa proses secara bersamaan. Jadi kalian bisa ingat kayak eh kita tuh bisa mengeksekusi beberapa proses, tapi itu secara bersamaan gitu. Da, kayak keadaannya itu di mana terdapat lebih dari satu proses yang dieksekusi pada suatu waktu. Itu yang bisa kalian ingat di otak. Nah, yang kedua, rest condition. Nah, rest condition ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan dalam sistem. Kalau aku ingatnya sih selalu gitu. Soalnya kan kayak kondisinya juga kan bisanya emang aksesnya itu kayak read dan write.
data atau enggak variabel yang sama gitu. Jadi ini kan secara garis besarnya itu kayak gini nih. Dan kalau semapur, semapur ini itu kayak semapur dan mutex itu digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang sama. Ini tuh bener banget. Dan kesimpulannya dari semua ini, sinkronasi proses sangat penting dalam sistem operasi untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah dari kesalahan. Jadi, setelah aku jelasin semuanya, kayak kita tuh tahu eh, kegunaan dari konkurensi, race conditions, semaput, dan tadi mutex juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kita udah sampai di ujung akhirnya. Jadi, di akhir ini aku mau berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah melihat video aku. Walaupun tadi banyak kata yang salah gitu, mohon maaf banget karena aku sedikit belibet, tapi aku berusaha banget untuk menjelaskan ke kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, aku mengambil sumber referensi itu dari tiga, dari Silbert, Galvin, ini panjang banget, pokoknya tentang operasi sistem gitu. Terus juga yang ini ada juga tentang modern operasi sistem. Yang terakhir itu ada operasi sistem internal dan desain prinsip. Jadi kayak aku beberapa ngambil referensi juga dan ada juga dari modul-modul juga. Sekian dari aku. eh Kalau kurang lebihnya mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, goodbye.